ada Kak Sherin juga. Selamat sore semuanya. Ya mungkin sebelum saya bahas lebih lanjut ya, kalau teman-teman mau tanya saham, boleh. Nanti silahkan komen aja. Saya coba mulai dengan update dari keadaan market minggu ini ya. Jadi kayaknya minggu ini agak sedikit tegang, tetapi kayaknya sudah diantisipasi ya tegangnya. Jadi IHSG juga tidak terlalu ada pergerakan yang gimana-gimana. Itu kalau teman-teman ingat ya, minggu ini ada beberapa hal penting yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu yang pertama tapering. Jadi tapering ini sentimen yang sudah lama ya sebetulnya dikeluarkan oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika. Jadi sekitar berapa ya? Mungkin hampir 4 bulan lebih ya. Bank Sentral sudah keluar-keluar akan tapering dan akhirnya diputuskan kemarin hari Kamis ya, itu ada tapering dan sudah disahkan. Dan kemarin kalau teman-teman perhatikan juga, IHSG sempat ada gap up di pagi hari. Ini kenapa? Jadi ini lebih disebabkan karena tapering ya. Jadi tapering itu kalau teman-teman mungkin yang belum tahu, dulu itu ketika COVID, Bank Sentral Amerika itu mengeluarkan banyak uang untuk disalurkan ke market. Ya bahasa simpelnya biar masyarakat ini bisa beli-beli apa-apa, biar ekonomi masyarakat ini bagus gitu, nggak terlalu kesusahan. The Fed ini ngasih uang, walaupun nggak dalam bentuk uang fisik ya. Nah sekarang ekonomi Cina itu sudah mulai pulih, ekonomi AS ini sudah mulai pulih. Dan kalau misalkan ada ekonomi yang sudah pulih, tapi pemerintah masih ngasih uang gitu, otomatis ini jadi hal yang nggak nggak baik gitu. Akhirnya perlu tapering, kemudian The Fed akhirnya menarik beberapa stimulus atau uang itu ditarik lagi gitu. Jadi tidak sepenuhnya uang beredar gitu. Ya sebelum saya lanjut mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang makro, mungkin gimana update di China. China masih COVID ya teman-teman, COVID-nya nambah lagi. Aduh kasihan banget. Untung Indonesia masih tetap terjaga ya. Ya kita yang hidup di Indonesia bersyukurlah gitu. Wah udah banyak yang join ya. Ada Kak Silvi, sore semuanya. Kak Alfani, ada Kak Wong Sofer. Iya ini saya tim M-Trade nih bajunya, M-Trade. Iya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman terkait saham, saya mungkin akan review sedikit tentang IHSG hari ini. Jadi IHSG sebetulnya kalau menurut saya ini menjadi candle yang cukup menarik ya, walaupun hari ini candlenya candle merah turun. Gitu. Pertanyaan teman-teman mungkin habis tapering lanjut naik apa mau gimana nih IHSG? Kalau saya rasa mungkin akan sedikit slow down dulu ya, sideways dulu untuk ambil ancang-ancang IHSG kembali naik gitu. Jadi kalau teman-teman lihat candle hari ini cukup menarik karena IHSG sudah tutup gap. Jadi kemarin kan sempat ada gap up ya di hari Kamis. Jadi waktu hari Rabu itu ditutup di sekitar 6.560, tiba-tiba di pagi harinya hari Kamis itu lompat ke 6.570-an gitu. Nah, secara teori biasanya kalau ada gap yang kalau kita nyebut ini common gap atau gap yang biasa terjadi, ini akan cenderung ditutup. Dan hari ini syukurnya sudah ditutup, jadi ya sih nggak punya utang lagi. Jadi kalau mau ngacir ya monggo gitu ya. Dan kita tinggal tunggu saatnya lah. Tapi teman-teman tetap hari ini secara sentimen cukup sepi ya, walaupun hari ini ada rilis di GDP Indonesia, tapi kayaknya market tidak react yang gimana-gimana, jadi cukup sepi. Itu. Terus untuk saham-saham yang rame hari ini, mungkin penurunan IHSG lebih didorong oleh perusahaan-perusahaan consumer good dan juga properti. ICBP
turun juga ya, flat ya untuk IBP. Yang turun ini ada UNVR. Sebetulnya secara fundamental ya, kalau teman-teman yang mungkin sekarang masih punya perusahaan-perusahaan consumer good, ini masih cukup oke untuk di hold, terutama yang view-nya investing jangka panjang, karena secara valuasi sektor ini yang saya rasa paling murah dan fundamentalnya paling oke gitu. Dan kalau kita bicara ke depannya, kalau misalkan ekonomi sudah reopening, kemudian daya beli masyarakat sudah pulih, terus kayaknya pemerintah juga masih suportif ya untuk mendorong daya beli masyarakat tetap oke ke depannya, otomatis untuk perusahaan consumer ini akan ada potensi ke depan ini untuk tumbuh secara volume penjualannya gitu. Ya, mungkin ada banyak pertanyaan teman-teman mengenai LSIP. Kak Mariza, ICBP tadi sudah dibahas ya, ICBP terus INDF, UNVR secara fundamental hampir sama, tapi kalau misalkan kita bicara mana yang paling menarik, jadi kan kalau kita ngomong investasi, jangan sampai teman-teman ini di satu sektor ngehold banyak saham gitu, karena pergerakannya hampir sama. Kalau saya rasa yang paling menarik sebetulnya ICBP, karena mereka punya bisnis ini fokus di makanan-makanan aja, sedangkan kalau Indofood itu kan dia punya bisnis logistik, kemudian juga dia juga punya LSIP. LSIP itu kan punyanya Indofood ya. Terus SIMP juga punya Indofood yang bergeraknya di bidang sawit. Jadi kalau misalkan teman-teman pingin yang perusahaannya ini bisnisnya fokus, otomatis pilihan terbaik adalah INDF. Tapi kalau secara valuasi, kalau saya cek ini yang paling murah UNVR gitu. Jadi ya mending mana teman-teman bisa pertimbangkan untuk pilih salah satu lah. Tapi kalau saya cenderung untuk Indofood-nya gitu. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari Kak Okta, Arto. 15 menit potensi IHNS. Mari kita cek. Arto, Bang Jago. 15 menit ada potensi inverted head and shoulder. Kok saya nggak lihat ya Kak ya? Kalau saya lihat 15 menit untuk Arto ini cenderung membentuk pola namanya rectangle atau pola sideways. Jadi pola kotak gini, kemudian bergeraknya ini di area-area kotak itu. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan juga dengan volumenya, ini kayaknya volumenya masih cukup oke ya. Jadi mungkin ada tanda-tanda masih akumulasi di sini karena kalau saya lihat volume waktu turun ini masih cenderung kecil, lebih banyak volume besar yang hijau gitu. Jadi kayaknya untuk Arto masih oke ya. Tapi kita lihat coba secara daily-nya ya, Arto gimana? Ya Arto sama, kayaknya Arto akan sideways dulu ya, karena sudah rally cukup tinggi dan sekarang sideways-nya di atas MA 200. Artinya apa? Ya paling nggak sideways-nya ada pijakan gitu. Jadi kalau misalkan kita yang trading, kalau misalkan mau entry di sekarang, kita punya pijakan kalau misalkan terbreakdown itu bisa batasi risiko gitu. Jadi untuk Arto kayaknya secara teknikal masih menarik, tapi masih potensi sideways ya. Jadi kalau teman-teman yang modelnya trading cepat, saya rasa untuk Arto masih buat NC dulu. Nanti kalau sudah mulai aktif diperdagangkan, baru teman-teman bisa entry gitu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Jerry. MLPL. Let's see MLPL. Multipolar. MLPL hari ini masih tertahan sama resisten MA20. Mungkin ini jangka pendek masih akan tertahan ya, karena biasanya kalau ada saham jatuh teman-teman, ini kan MLPL, kemudian temannya satu lagi si MPPA. Jadi kalau habis jatuh dalam gini, jatuh terus dia mantul, biasanya pantulan pertamanya cepat. Tapi setelahnya itu nanti dia akan sideways dulu. Nah,
fase sekarang untuk MLPL itu setelah jatuh dia masih sideways gitu. Dan kalau misalkan teman-teman mau entry di sekarang kayaknya terlalu spekulatif ya, karena potensi untuk terbawa sideways-nya cukup besar, dan di level sekarang ini pergerakan hari ini kayaknya tertahan MA20 gitu, tertahan resisten minornya. Jadi lebih baik untuk MLPL yang trading yang belum masuk ya nanti dulu lah, kita tunggu waktu yang tepat gitu. Kalau yang udah punya gimana? Tergantung. Kalau mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat keluar waktu jatuh, secara teknikal ini sudah ada mulai recovery, tapi mungkin kalau untuk balik ke atas lagi akan takes time. Jadi ya harap bersabar aja. Dan kalau teman-teman yang sudah punya di harga agak bawahan, secara tren kecilnya ya, ini dia sudah membentuk higher low, higher high, dan higher low gitu. Jadi ada potensi untuk kelanjutan kenaikan, tapi mungkin tidak akan dalam jangka pendek ini ya, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa lagi nih? Dari Kak Rosdiana, TOWR. TOWR, kemudian Tebik, ini kemarin sempat turun dalam, karena ya kita tahulah kalau TOWR dan juga ya menara-menara ini adalah sektor yang cukup defensif. Jadi ketika marketnya cukup uptrend, marketnya naik tinggi, sektor-sektor yang defensif biasanya pergerakannya tidak akan kemana-mana gitu. Dan ketika nanti mungkin ada gejolak pasar, sektor-sektor defensif ini yang akan cenderung menjaga pasar untuk tetap stabil. Nah, untuk TOWR saya rasa penurunannya sudah cukup dalam ya. Jadi potensi untuk recover jangka pendek ini ada, dan juga untuk hari ini M-Trade ada beli ya untuk TOR, untuk trading jangka pendek saja, karena view kita lebih untuk memanfaatkan momentum pemantulan aja. Karena tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa ketika ada saham turun jatuh, pantulan pertama akan cepat gitu, akan mantul tinggi. Tapi setelah itu biasanya akan sideways dulu. Nah, kita mencoba memanfaatkan pantulan itu. Untuk resisten terdekat, resisten minor ada di sekitar MA berapa nih? MA 200 di sekitar 1210. Di situ ada MA 200 resisten minor. Kemudian untuk target selanjutnya kalau misalkan bisa breakout ada di sekitar 1275. Di situ ada MA 100-nya, MA 50-nya gitu. Jadi untuk TOR mungkin yang teman-teman masih hold, saya rasa masih cukup oke ya. Selama support di 1145 ini bisa dipertahankan, masih cukup oke lah itu. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Davor. Antam gimana coach? Antam ini masih cukup sideways ya. Coba saya cek. Aneka tambang. Aneka tambang kalau kita lihat tren jangka menengahnya dari sejak Maret, kayaknya lebih lama lagi ya, sejak Februari lah. Sejak Februari sampai sekarang ini trennya masih sideways. Sideways-nya cukup besar gitu, antara range 2100-an sampai 2600. Jadi cukup lebar gitu. Kalau untuk Antam, saya rasa kalau teman-teman mau entry lebih baik tunggu di support ya. Karena tren besarnya juga masih sideways, kemudian secara sentimen ini agak sedikit kurang mengenakan ya dari sentimen nikel, karena China kan kemarin COVID-nya naik ya teman-teman, dan sedangkan China ini konsumsi metal terbesar di dunia. Jadi kalau misalkan China lockdown, otomatis demand dari metal ini juga turun. Kalau demand turun, harga nikel juga ikut turun. Dan kalau saya cek ya di Bloomberg tadi pagi, memang harga nikel ini masih cenderung turun sekitar seminggu 2 minggu kebelakangan lah gitu. Jadi kuncinya untuk nikel untuk jangka pendeknya
ini dari China. Jadi kalau misalkan China berhasil mengendalikan kasus COVID, mereka otomatis ke depannya oke gitu. Tapi kalau kita bicara jangka yang lebih panjang lagi, sudah nih kali ini menarik ya, karena ke depan ini ekonomi pasti akan lebih dikendalikan oleh ESG ya, yang berbasis ESG, dan salah satunya adalah energi baru terbarukan yaitu EBT, yang salah satu, jadi kalau kita bicara EBT ya itu kan ada banyak ya, mungkin ada biofuel, kemudian mungkin yang berhubungan dengan baterai, kemudian berhubungan dengan turbin. Nah, komponen-komponen dari bahan-bahan itu adalah salah satunya nikel dan juga koper. Jadi dua hal ini sangat penting gitu untuk energi EBT gitu. Jadi untuk koper, perusahaan-perusahaan koper, kemudian nikel ini kedepannya masih cukup menarik. Tapi itu tadi untuk jangka pendek secara sentimen masih relatif agak terganggu karena COVID di China yang naik gitu. Ada pertanyaan dari siapa lagi nih? Kak Mega. Asa gimana Kak? Untuk investor apakah harga yang ketinggian? Investor di harga sekarang. Oke, saya coba cek. Asa. Asa ini kan perusahaan growth ya teman-teman. Jadi mereka ini masih burning money untuk usahanya tumbuh ke depan gitu. Jadi kalau teman-teman mau investasi kemudian mengharapkan dividen, saya rasa Asa bukan tempatnya ya. Jadi Asa ini lebih tepat untuk teman-teman yang investasi tapi carinya dari capital gain bukan dari dividen. Karena laba dari Asa ini nggak mereka sebar ke investor, tapi akan mereka pakai lagi untuk perkembangan bisnisnya. Dan kalau kita lihat bisnis antar ajanya, wah ini sebenarnya cukup menarik ya, karena growth-nya sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara pendapatan dari antar ajanya aja ya, jadi Asa ini kan bukan hanya antar aja, ada bisnis lain kayak jual beli mobil bekas, kemudian rental mobil, itu juga ada di Asa. Tapi sekarang yang mendominasi adalah dari antar ajanya. Jadi sekitar 50-51% pendapatan Asa itu dari antar aja. Dan kalau kita bicara growth ya, itu secara year on year naik sekitar 280%-an kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 200%-an lah. Itu year on year. Jadi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya itu naik sekitar itu. Dan kalau kita bicara porsinya tadi, sekarang kan porsinya 50%. Nah, kalau teman-teman tarik sedikit nih, sekitar 3 tahun 4 tahun lalu ketika antar aja baru rilis itu kontribusinya masih 4%. Jadi hanya dengan waktu 3-4 tahun ini Asa sudah berhasil mengembangkan bisnis antar ajanya cukup masif gitu. Dan ini juga didukung oleh kondisi kita ya, karena sekarang kondisinya PPKM, belakang-belakang PPKM dan kita nggak boleh keluar, akhirnya lebih banyak teman-teman warga, masyarakat untuk beli secara online, dan Asa menjadi yang salah satu yang diuntungkan gitu. Kemudian pertanyaan lagi dari Kak Dwi mengenai infrastruktur. Infrastrukturnya apa nih, Kak? Infrastruktur kan banyak. Mungkin kalau kita bicara konstruksi, kalau kita kaitkan infrastruktur bisa. Infrastruktur itu juga ada telco, tower, itu masuk infra. Terus jasa marga juga masuk infra. Jadi infra yang mana nih? Nanti kalau sudah jawab, saya coba bahas deh. Ada pertanyaan lagi dari Kak Lisa mengenai MTech. Jadi MTech kemarin ada berita baru ya. Jadi mereka mau rilis sih, mau akuisisi Bank Fama untuk membuat bank digital baru MTech. Jadi MTech udah punya media, MTech udah punya e-commerce, sekarang jatahnya MTech
punya bank digital. Jadi digitalnya hampir lengkap lah. Tinggal apa ya berarti yang digital yang belum punya? MTech. Oh ini mungkin bisnis tower belum punya ya, karena kan mungkin digital related ya. Ya kita tunggu aja, mungkin mau ke sana, tapi kita juga nggak tahu. Secara teknikal, MTech sudah mulai recovery ya. Jadi kemarin recovery-nya ada pattern yang namanya inverse head and shoulder. Jadi pundak, kepala, pundak, tapi dibalik gitu. Jadi bentuknya ada satu kecil gini, kemudian ada penurunan besar, kemudian ada penurunan kecil. Jadi gitu. Dan sekarang secara target pattern dari inverted head and shoulder-nya MTech ini sudah tercapai sebetulnya. Dan sekarang tepat berada di resisten sekitar 1980 gitu. Jadi kalau misalkan MTech ini besok Senin nggak bisa breakout dari level itu, mungkin kecenderungannya akan koreksi dulu jangka pendek gitu. Tapi kalau kita lihat secara tren, ini sudah ada pemulihan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ciri-ciri pemulihan adalah di bawah itu ada pattern pembalikan arah. Nanti mungkin teman-teman yang apa itu pattern pembalikan arah atau yang bisa disebut pattern reversal. Nah, teman-teman bisa tuh baca-baca di aplikasi mTrade, download aja aplikasi mTrade, nanti ada beberapa artikel terkait dengan teknikal, salah satunya chart pattern gitu. Nah, sekarang ini MTech sudah mulai membentuk higher high, jadi dia naik kemudian membentuk higher low atau low yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan sekarang dia membentuk higher high baru gitu. Jadi secara tren sudah mulai pulih, tetapi kalau misalkan tadi dia nggak bisa breakout dari 1980, kecenderungannya akan koreksi dulu jangka pendek gitu. Jadi untuk MTech kalau teman-teman sudah punya di bawah jangka pendek sudah agak rawan profit taking, jadi bisa perhatikan resisten sekarang ya, gitu. LSIP sama AALI arahnya kemana? Tadi sudah sempat saya bahas kayaknya ya. LSIP, saya coba bahas ulang ya, biar teman-teman yang baru join mungkin nggak ketinggalan. LSIP. Ya, LSIP hari ini mengalami penurunan signifikan ya, sekitar 3,7%. Kalau kita lihat secara tren jangka pendeknya, dia masih cukup sideways di antara sekitar 1340 sampai 1490, itu range bergeraknya LSIP, dan hari ini LSIP ini tertahan resisten 1490. Jadi resisten ini atap. Jadi kalau LSIP sekarang posisinya kemarin sudah naik gini, kemudian tertahan nggak bisa tembus ke atas lagi, ya akhirnya dia koreksi. Nah hari ini mTrade ada profit taking ya untuk LSIP jangka pendek, karena secara teknikal memang sudah mulai tertahan resisten gitu. Untuk teman-teman yang belum punya, kayaknya lebih baik wait and see dulu ya, karena secara tren baru saja tertolak oleh resisten. Jadi kalau teman-teman mau entry, resikonya juga agak besar di level-level sekarang gitu. Tapi kalau kita lihat secara sektoral ya, LSIP, AALI dan juga beberapa perusahaan CPO lainnya ini masih cukup oke. Jadi selama 5 tahun ke belakang di bulan Desember itu lebih dari 80% persentase harga CPO ini pasti naik gitu. Jadi bisa dikatakan CPO Desember pasti bullish gitu. Dan sekarang masih November, jadi teman-teman mungkin yang mau memanfaatkan momentum Desember agak lebih bersabar, dan yang mau trading saya rasa lebih perhatikan secara teknikal aja ya, karena memang LSIP dan juga AALI hampir sama patternnya, ini masih relatif sideways gitu. Oh sorry, AALI-nya ternyata sudah breakout ya beberapa hari lalu. AALI sih yang masih menarik, tapi menarik untuk di hold aja gitu, karena level sekarang juga sudah di dekat resisten.
resikonya juga cukup tinggi. Kalau yang sudah punya di hold masih aman ya. Jadi karena Ali selama sekitar sebulan ini sudah mulai membentuk higher high dan juga higher low. Gitu. Ali masih cukup oke lah kalau mau di hold. Tapi untuk entry tunggu dulu. Kalau mau tunggu ada support di sekitar 10.500. Di situ ada support yang bisa teman-teman perhatikan kalau mau entry di Ali. Gitu. Untuk Kak Jessica tadi Arto sudah dibahas Kak. Terus ada Kak Joko Pamungkas, HMSP, sektor rokok. HMSP. Ya saya coba bahas dulu secara teknikal. Untuk HMSP ini masih dalam downtrend ya, meskipun secara candle beberapa hari ini sudah ada mulai flat ya. Jadi yang kemarin-kemarin ini turun, sekarang sudah mulai agak datar, tapi belum ada tanda-tanda recovery secara teknikal untuk HMSP karena ya tadi belum ada pantulan dan juga posisi sekarang ini sudah di bawah semua MA. Jadi MA 100, MA 200, MA 100, MA 50 dan MA 20 ini semua posisinya di atas dari harga. Jadi resistennya cukup banyak untuk HMSP. Yang trading saya rasa untuk HMSP masih wait and see dulu ya. Karena HMSP kayaknya belum terlalu aktif diperdagangkan dan juga secara teknikal juga belum menarik untuk entry karena belum ada pijakan yang pas lah untuk entry. Jadi wait and see dulu yang trading. Kemudian yang investing, nah HMSP ini sebetulnya tarik ulur ya antara sentimen positif dan juga negatif. Jadi positifnya adalah secara valuasi itu sangat-sangat murah untuk HMSP. Jadi di bawah kalau kita bicara valuasi itu ada rata-rata 5 tahun dan juga ada standar deviasi -1. Nah, HMSP sekarang itu bukan di bawah rata-rata lagi, tapi sudah di bawah standar deviasi -1-nya untuk PE band-nya HMSP. Jadi masih sangat murah. Tetapi di sisi lain kita juga pertimbangkan nih, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani ini hampir pasti tiap tahun menaikkan cukai rokok, yang ini sangat membebani untuk perusahaan-perusahaan rokok karena kalau teman-teman cek di laporan keuangannya, cukai rokok ini membebani perusahaan sekitar 70-80% biaya gitu. Jadi biaya rokok 70-80% itu dari cukai ini gitu. Jadi kalau misalkan besok naik lagi ya otomatis semakin terbebani gitu. Tapi kita belum ada kejelasan ya gimana Bu Sri Mulyani ini akan menaikkan atau tetap mempertahankan cukai rokok ke depan gitu. Dan kalau kita bicara earnings ya di kuartal 3 ini juga cukup tidak memuaskan karena di bawah ekspektasi pasar, dan juga kalau kita lihat secara volume penjualan ini turun teman-teman. Jadi memang kalau COVID ya otomatis daya beli masyarakat turun, dan juga kalau kita bicara sentimen dari kesehatan masyarakat, ya masyarakat ketika COVID akan lebih sadar terkait dengan kesehatan mereka. Ini juga jadi sentimen negatif untuk HMSP dan sektor-sektor rokok lainnya. Tapi itu tadi secara valuasi murah, kalau teman-teman yang value investing, kemudian kalau potensi ke depan juga Bu Sri Mulyani tidak menaikkan cukai rokoknya, otomatis akan menjadi pilihan yang menarik untuk investing. Tapi time frame-nya diatur ya teman-teman, ini bukan jangka pendek tapi jangka yang agak panjang, jadi harus lebih sabar gitu teman-teman. Ada pertanyaan dari Kak Sela terkait Saratoga SRTG. Saratoga ya, Saratoga mungkin untuk jangka pendek akan slow down ya,
karena minggu ini dia baru breakdown dari MA50, MA20, jadi dia baru breakdown. Kemudian hari ini, 2 hari ini dia mantul, jadi misalkan ini MA ya, ini teman-teman nggak lihat chart saya ya, sorry. Jadi kalau misalkan ini MA, dia breakdown. Nah, kemarin ini dia mantul, gitu, mantul ke atas MA-nya lagi, tetapi nggak mampu breakout dari MA, jadi dia lanjut turun. Nah, otomatis kalau misalkan kita lihat kondisi yang seperti ini akan cenderung untuk kalau nggak sideways, dia lanjut downtrend gitu untuk SRTG. Gitu untuk jangka pendeknya ya. Tetapi kalau misalkan kita ngomong secara fundamental, ini sangat menarik ya SRTG, karena pendapatan mereka ini kan ada dua ya teman-teman. Jadi pendapatan mereka dari dividen, kemudian kinerja mereka dari harga saham perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan. Jadi nih kalau misalkan kita bicara IHSG tahun 2022 bullish gitu, otomatis pendapatan SRTG pasti naik. Kenapa? Dan saham-sahamnya juga naik gitu. Nah, tentu kalau misalkan ada recovery di indeks kita, di IHSG kita yang tentu dicerminkan dengan kondisi ekonomi sekarang, otomatis SRTG ini menjadi pilihan yang menarik untuk investasi. Dan secara valuasi ya, kalau dibandingkan dengan historisnya, mungkin teman-teman akan lihat ini, wah SRTG ini mahal secara valuasi. Tetapi coba teman-teman bandingkan SRTG dengan perusahaan investasi lainnya di luar gitu. Nah, kalau data terakhir yang saya terima, SRTG ini termasuk murah dibandingkan peers-nya atau dibandingkan perusahaan lain yang setipe di negara-negara lain. Gitu. Jadi kalau untuk investasi SRTG ini menjadi salah satu yang menarik ya. Gitu. Tapi kalau kita bicara investasi, ini kalau teman-teman mau masuk di base entry, teman-teman juga harus paham tentang teknikal. Gitu. Jadi tidak hanya membahas fundamental kalau mau investasi, tetapi teknikal juga bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kita ada bottoming gitu, yang fundamental mungkin tidak bisa membaca, yang teknikal bisa membaca, ya kita bisa masuk di situ. Dan di M-Trade kita akan diajari hal-hal tersebut di tiap pagi, kemudian tiap siang kita ada morning briefing dan juga day briefing yang tentu akan ditemani coach yang mahir lah di bidangnya sendiri-sendiri gitu. Jadi teman-teman nih yang belum join M-Trade bisa langsung buka App Store atau Play Store-nya, kemudian search M-Trade. Nanti bisa install dan kemudian daftar. Tidak perlu berbayar dulu karena kita juga ada free konten yang bisa kita sajikan. Jadi teman-teman yang mau baca-baca terkait makroekonomi atau mungkin terkait saham, terkait cryptocurrency, nah teman-teman bisa join di M-Trade dan nanti teman-teman bisa baca konten-konten tersebut gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Lingling terkait dengan saham coal Adaro PTBA ITMG. Oke, sebelum saya masuk teknikalnya ya, saya ingin bahas dulu terkait kondisi coal di China gitu. Kita kan kalau kita bicara coal, kita bicara sektor energi, ini kan akhir-akhir ini erat kaitannya dengan krisis energi di China gitu. Dan sekarang data terbaru sekitar data 3 November lalu ini ada slowing down di krisisnya. Jadi untuk persediaan batu bara di China ini sudah mulai pulih gitu. Jadi kalau secara hitung-hitungan persediaan batu bara China sekarang ini sudah cukup untuk 20 hari ke depan, yang which is itu in good condition ya dibandingkan dengan keadaan-keadaan sebelumnya gitu. Dan mungkin untuk jangka pendek harga coal-nya akan cenderung slow down ya karena sentimen tadi. Tetapi kalau kita bicara dengan jangka yang agak lama, jangka menengah atau mungkin yang agak panjangan sedikit, ini sektor coal masih oke. Karena kenapa? Demand dari atau permintaan dari batu bara China ini peak-nya atau puncaknya itu ada di bulan Desember
gitu. Dan sekarang kita masih November, jadi otomatis bulan depan masih akan ada lonjakan permintaan karena China kan akhir tahun ini sampai mungkin bulan Maret kali ya, itu akan mengalami winter atau mengalami musim dingin yang ini tentu untuk permintaan listrik akan semakin tinggi, dan lebih dari 80% pembangkit listrik di China ini menggunakan batu bara. Jadi kalau misalkan permintaan listrik tinggi, otomatis permintaan batu bara juga akan tinggi. Jadi ini masih akan menjadi sentimen ke depannya. Dan satu lagi sentimennya yaitu COVID tadi ya, yang saya sebutkan di awal, karena COVID di China naik, otomatis produksi batu baranya terganggu. Dan salah satu kota yang di lockdown, bukan kota ya, salah satu provinsi yang di lockdown oleh China karena COVID akhir-akhir ini adalah Inner Mongolia atau Mongolia Dalam. Nah, padahal Mongolia Dalam itu daerah kedua tertinggi di China untuk produksi batu bara. Otomatis kalau mereka lockdown, suplai batu bara yang ke depan ini akan terganggu. Nah, itu akan menjadi sentimen yang mungkin akan mewarnai pasar coal China untuk bulan ini sampai bulan Desember mendatang. Gitu. Terus untuk saham-sahamnya gimana? Saya coba review secara teknikal. Adaro Energi sekarang masih cukup sideways antara 1.600 sampai ada gap di atas di sekitar 1730. Jadi mungkin untuk jangka pendek pergerakannya akan masih di sana, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah di harga 1560 ini ada gap gitu. Jadi secara teori mungkin ada potensi untuk gap ini tertutup ya. Gitu. Tapi lebih baik diperhatikan aja untuk kedepannya gimana. Tetapi untuk Adaro ini untuk harga sekarang kayaknya agak kurang menarik ya untuk dibeli karena ini cukup tanggung. Jadi kalau di sini persisten, di sini support, Adaro ini sekarang posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman mau beli, kalau dibawa turun ini agak dalam, kalau dibawa naik ini cuma sedikit dapat gainnya. Gitu. Otomatis ya kurang menarik lah secara teknikalnya untuk sekarang gitu. Nanti bisa teman-teman perhatikan kalau Adaro ini sudah menyentuh support 1.600-nya atau mungkin kalau dikasih lebih diskon lagi di sekitar 1.560-an, itu nanti teman-teman bisa jadi level yang cukup menarik untuk entry Adaro gitu. Kemudian ITMG mau bagi dividen ya. ITMG. Jadi ITMG dividennya cukup besar sekitar 1.100 kalau nggak salah ya ITMG dividennya. Jadi kalau teman-teman mau hold agak hati-hati karena biasanya setelah dividen besar itu hari-hari setelahnya akan ada penurunan yang cukup dalam juga. Itu untuk ITMG secara teknikal hampir sama dengan Adaro. Dia masih ranging atau masih sideways di antara support dan resistennya. Support terdekatnya ada di 20 sekitar 21.000, itu support terdekat. Kemudian resisten terdekatnya ada di 23.000 gitu. Level sekarang ini ada di 22.300, jadi masih di tengah-tengah. Kurang menarik lah kalau misalkan teman-teman entry di level-level sekarang. Gitu. Kemudian satu lagi tadi PTBA. Hampir sama semua ya secara chart untuk perusahaan-perusahaan coal. Untuk PTBA secara teknikal juga masih relatif sideways, harganya nggak kemana-mana. Kalau teman-teman yang trading, kayaknya jangka pendek khususnya untuk melihat candle hari ini ya, untuk ITMG kemudian PTBA, Adaro ini masih belum cukup menarik untuk entry ya. Jadi lebih baik wait and see dulu. PTBA support terdekat di 2560 itu bisa jadi support yang teman-teman perhatikan kalau mau buy on support gitu atau buy on weakness. Untuk resistennya kalau misalkan teman-teman sudah berhasil beli di area support, mungkin target terdekat ada di sekitar 2.690 gitu. Itu dari high
tanggal 4 November kemarin gitu. Jadi untuk call intinya dalam jangka pendek ada potensi untuk lanjut turun, tetapi secara jangka menengah mungkin hingga Desember ini masih cukup menarik ya secara sentimen, terutama dari permintaan batubara dari China gitu. Pak Wilson, call barusan saya bahas ya. Ini dari Kak Christian, call aman sampai Desember asal jangan beli di pucuk. Betul. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, chartnya untuk perusahaan-perusahaan call di Desember terus masuk Januari, coba deh perhatikan. Pasti ada penurunan yang cukup dalam. Jadi jangan sampai teman-teman beli tapi nunggu demand-nya tinggi gitu. Nunggu demand tinggi di Desember, akhirnya di Desember justru malah kena turun gitu. Jadi call lebih baik perhatikannya sekarang-sekarang, tetapi bisa di watch untuk hold sampai Desember gitu, karena memang baik secara harga sahamnya maupun secara demand Desember ini peak gitu. Kemudian setelah Desember ini mereka mulai slowdown karena winternya sudah mulai selesai dan permintaan untuk batu bara juga semakin menurun, dan ini biasanya menurun terus sampai kuartal 2. Baru di kuartal 2 akan ada sedikit gejolak kecil gitu. Jadi ya memang untuk sektor call kalau hold jangka panjang kayaknya agak berisiko ya untuk harga sahamnya. Tapi kalau memang teman-teman carinya dividen ya cukup oke gitu. Jadi dari pertanyaan siapa ya? Kak Wilson tentang oil. Tentang oil, minyak mentah. Ada Medco, ada Elsa. Saya review dulu secara teknikal sebelum masuk ke sentimen globalnya. Jadi untuk Elsa, area-area sekarang masih area yang cukup tanggung ya, karena berada di area resisten dan supportnya. Tetapi untuk jangka pendek mungkin ada potensi penguatan karena sentimennya kemarin OPEC Plus tidak akan menaikkan produksinya sesuai dengan permintaan Presiden Joe Biden. Jadi kemarin 2 hari lalu ya Presiden Joe Biden ini bilang gitu ke media. Jadi ini OPEC Plus harus naikin produksi nih, harga oilnya naik terus. Masa di kondisi krisis energi mereka mau naikin harga oil, jahat banget gitu kan. Presiden Joe Biden bilang gitu. Ya tapi nggak kayak gitu juga ya kata-katanya ya. Nah kemudian kemarin Kamis ini OPEC Plus rapat untuk memutuskan apakah mereka akan naikkan produksinya atau enggak. Dan berita terakhir mereka memutuskan untuk tidak menambah produksinya sesuai dengan permintaan Amerika gitu. Jadi mereka stay on plan. Makanya untuk hari ini harga oilnya ada apresiasi ya. Harga oilnya ada sedikit rebound. Saya cek harga oil. Ya ada sedikit rebound meskipun mungkin jangka pendek akan cenderung untuk sideways ya gitu. Jadi untuk Elsa kemudian Medco, teman-teman perhatikan teknikalnya karena area-area sekarang sebetulnya dekat dengan supportnya meskipun agak tanggung ya untuk entry. Tetapi kalau teman-teman sudah beli sesuai dengan M-Trade kemarin, jadi M-Trade hari apa ya kemarin kita kayaknya sempat beli Elsa ya tanggal 29 Oktober, tepat di supportnya kita beli Elsa, dan sekarang kita masih hold untuk Elsa tapi sudah di atas max buy kita ya. Dan untuk hold saya rasa masih cukup menarik karena chartnya juga mulai menunjukkan adanya potensi pantulan dari support MA 50-nya gitu. Kemudian untuk Medco Energi, Medco kemarin juga kita sempat beli untuk jangka pendek karena kita lihat area-area sekarang untuk Medco ini ada di support MA 100.
Gitu. Jadi kalau misalkan support tersebut bisa dipertahankan, kemudian ada potensi untuk mantul, otomatis untuk Medco ini akan menarik untuk di hold. Tetapi untuk jangka pendek mungkin potensinya masih akan sedikit sideways ya. Jadi kalau teman-teman mau entry, lebih baik untuk tunggu dulu si Medco ini aktif diperdagangkan di pasar, atau kalau kita lihat di running trade ini banyak muncul gitu ya, baru nanti teman-teman bisa putuskan untuk entry. Itu untuk sektor oils. Pertanyaan dari Kak Christian tentang konstruksi sampai akhir tahun. Kalau konstruksi, kalau kita bicara sentimen, kayaknya agak enggak ya, karena SWF belum sepenuhnya terbentuk. Jadi kalau kita bicara fundamental, ya enggak gitu. Tetapi kalau konstruksi saya lebih tertarik melihat teknikalnya daripada fundamentalnya ya. Konstruksi kita coba lihat satu-satu. ADI hari ini tertahan resisten, jadi potensinya masih akan turun dulu untuk ADI, menguji support sekitar 1060 itu untuk ADI. Kemudian Wika juga potensinya masih akan cenderung sideways untuk jangka pendeknya. USKT, nah ini USKT yang perlu teman-teman agak sedikit hati-hati ya, karena di bulan November akhir, kalau nggak salah tanggal 28 ya, ini USKT akan ada right issue. Jadi teman-teman yang mungkin kurang tertarik dengan right issue-nya, otomatis jangan hold lama-lama untuk USKT, terutama mendekati come date dari right issue-nya. Gitu. Dan secara teknikal juga hampir sama. Sekarang masih relatif sideways, jadi setelah dia turun cukup dalam, USKT sekarang ranging di antara 900, support 900 sampai sekitar resisten 940 gitu. Dan untuk sektor konstruksi hingga akhir tahun, mungkin ini tergantung indeks ya. Kalau misalkan indeksnya positif di akhir tahun, otomatis hampir semua sektor ngikut gitu. Dan momen window dressing kayaknya tiap tahun cukup happy ya di indeks kita. Dan kayaknya tahun ini juga akan terjadi. Otomatis untuk semua sektor-sektor ada potensi juga ketarik naik, tetapi lebih baik untuk pertimbangkan teknikalnya ya, karena kalau kita cuma bicara window dressing, tapi kita nggak tahu entry-nya di mana, ya sama aja gitu. Dan entry-nya akan kita ajari di M-Trade secara teknikal gimana entry yang baik, dan juga kita melihat sentimen-sentimen ke depan, kemudian bagaimana fundamental perusahaan ke depan, itu juga akan kita bimbing di M-Trade. Jadi teman-teman yang belum join bisa langsung join di M-Trade gitu ya, langsung download aplikasinya di App Store maupun Play Store gitu. Kita cari pertanyaan selanjutnya. Kak Jessica, Arto udah dibahas Kak tadi Kak. Yang lain ya. Untuk apa lagi nih ya, kayaknya sudah kita ulang-ulang. Konstruksi sudah, call sudah, properti. Iya, ada pertanyaan dari Kak Rahma, BSDE. Ya, sebelum saya masuk ke teknikalnya, kita lihat view untuk properti tahun ini dan tahun kedepannya gimana. Jadi untuk properti, saya lihat untuk time frame yang agak panjangan ya. Jadi setiap 10 tahun properti itu ada siklus, di mana siklus 2 tahun dari 10 tahun itu akan ada rally di penjualan propertinya gitu. Dan kalau dihitung-hitung sebetulnya siklus properti itu terjadi di 2020 gitu.
Tetapi ternyata 2020 kita kena COVID gitu. Jadi otomatis siklus yang seharusnya terjadi di properti di 2020 ini nggak terjadi. Dan kalau saya baca di beberapa artikel dan juga beberapa riset, itu potensinya akan mundur gitu. Dan kalau mundur ya otomatis ini akan memanfaatkan momentum recovery Indonesia. Jadi kan kalau kita hubungkan dengan pemerintah sekarang, ini mereka masih ngasih diskon PPN untuk properti sampai akhir tahun ini, kemudian untuk DP 0% itu masih hingga tahun 2022. Jadi secara bantuan dari pemerintah itu sebetulnya sangat suportif ya pemerintah untuk perusahaan-perusahaan properti. Jadi otomatis tahun ini hingga tahun depan properti akan menjadi salah satu sektor yang menarik karena pemerintah masih cukup suportif. Dan untuk BSDE secara teknikal, hari ini BSDE breakdown dari support MA20 yang artinya kalau dia breakdown salah satu supportnya, dia potensinya akan menguji support selanjutnya gitu. Dan support selanjutnya ada di sekitar 1085 gitu. Kalau misalkan support 1085 ini bisa dipertahankan, potensi kedepannya BSDE ini masih akan cenderung sideways. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena kita lihat selama 2 minggu terakhir ini BSDE belum mampu membentuk higher high. Jadi tadi saya sebutkan ya, dia bentuk higher high tinggi yang baru, tetapi BSDE ini nggak mampu membuat high baru, justru malah membentuk lower high atau tinggi tapi yang lebih rendah gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat teknikalnya, kalau misal BSDE bisa bertahan di atas support 1085 tadi akan potensinya sideways. Untuk BSDE kayaknya kalau belum entry kurang menarik ya untuk ditradingkan karena supportnya ini cukup ketat dan juga resistennya ini cukup dekat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin cuannya agak sedikit besar secara persentase, ini agak kurang menarik untuk BSDE dalam jangka pendek. Gitu. Tapi tadi kalau teman-teman view-nya untuk investasi masih cukup oke. Dan juga kalau bicara valuasi, jadi kan kalau BSDE dan juga properti lain kan pakai RNAV ya. Jadi RNAV dari seluruh properti di Indonesia, terutama yang besar ya, 4 properti besar, POWON, BSDE, kemudian CTRA sama SMRA, ini semuanya terdiskon secara valuasinya. Jadi masih cukup menarik lah kalau misalkan teman-teman memperhatikan valuasinya. Gitu, itu untuk BSDE ya. Ya, pertanyaan yang lain apa ya yang belum ditanyakan tadi? UNVR tadi udah saya bahas di awal. UNVR valuasinya cukup murah, cuman dia kan jualnya kan banyak ke produk-produk apa sih istilahnya kayak sabun-sabun gitu ya, sampo-sampo, dan secara permintaan tentu tidak akan setinggi consumer yang produknya ini makanan gitu. Jadi minusnya di sana untuk UNVR kalau menurut saya secara fundamental ya. Jadi kalau teman-teman mau trading atau mau kalau mau investing, pilihan utamanya kalau kita lihat secara produk itu ICBP atau INDF. Tetapi kalau valuasi UNVR sih yang paling murah. Dari Kak Teresia, Same. Oh iya, healthcare belum kita bahas ya dari tadi ya. Same. Untuk Same 2 November kemarin ini breakdown dari support
yang cukup kuatnya, yaitu support MA 200. Jadi otomatis kalau misalkan support kuat ini di breakdown, potensi SAME ke depannya secara teknikal kurang menarik ya, karena potensinya akan cenderung sideways. Jadi support terdekat sekarang ada di sekitar 440. Ini kalau misalkan mereka si SAME masih bisa bertahan di atas 440, mereka kecenderungannya akan sideways dulu karena habis breakdown dari support. Yang belum punya kayaknya belum menarik ya SAME untuk entry itu. Dan secara fundamental kayaknya juga healthcare ini di kuartal 4 dan selanjutnya mungkin akan lebih slow down ya, karena kita tahu di kuartal sebelumnya ini ada lonjakan COVID dan kemudian tergambar di kinerja perusahaan yang melonjak gitu. Jadi kalau misalkan COVID-nya turun, otomatis ada normalize gitu di perusahaan-perusahaan healthcare gitu. Untuk SAME secara teknikal kayaknya belum dulu ya. Gitu. Pertanyaan terakhir deh. Loh, udah jam 6 ternyata ya. Tidak terasa. Pertanyaan terakhir, saya coba cari pertanyaan yang menarik. Pertanyaan menarik apa lagi ini ya? Udah dibahas semua nih. Bentar teman-teman, saya sambil scrolling ya. Oke, BBNI. Kita akan bahas saham terakhir BBNI. Bank Negara Indonesia. Ya, menarik nih. Jadi BNI ini kemarin kan waktu isu krisis energi kan ada melonjakan di beberapa big caps kita ya, dan BBNI yang paling tinggi gitu nanjaknya. Dia naik tinggi, kemudian sekarang koreksi mantulnya di MA 20 daily gitu. Dan MA ini bisa menahan untuk BBNI jangka pendeknya. Otomatis ini akan menarik untuk BBNI dijadikan watchlist gitu. Tapi sekali lagi saya lebih menyarankan di level sekarang untuk watchlist ya, karena kita lihat secara volume perdagangan untuk big caps kayaknya hari ini juga tidak terlalu menarik, cenderung sepi. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau BBNI ini ada koreksi ke sekitar support yang bisa teman-teman perhatikan. Kalau misalkan ada pantulan, itu akan menjadi menarik untuk level entry. Dan secara sentimen BBNI kemarin ini habis akuisisi Bank Mayora, yang mungkin teman-teman kenal dengan M-Yor-nya gitu ya. Itu juga salah satu di bawah itu. Dan BBNI ini akuisisi untuk membentuk perbankan digital baru. Jadi kedepannya BBNI ini kan satu-satunya yang belum punya perbankan digital nih, karena BBCA punya Blue, terus BRI punya Agro yang sekarang masih dikembangkan, kemudian Mandiri itu punya Livin. Nah, sekarang BBNI ini yang sedang mengembangkan perbankan digital barunya. Jadi untuk BBNI masih cukup menarik dan secara valuasi juga sudah mulai murah ya BBNI. Dan memang sebelumnya juga sudah murah gitu. Jadi menarik untuk dikoleksi untuk BBNI. Dan kedepannya perbankan kita, terutama perbankan big caps ini masih menjadi sektor yang cukup menarik, karena kalau saya lihat tren selama 3-4 kuartal ke belakang, sekitar 3 kuartal belakang ini loan atau tingkat kredit masyarakat ini mulai membaik gitu, mulai naik. Otomatis kalau kredit membaik secara kinerja untuk perbankan baik dari laba maupun dari pendapatan bunganya ini juga akan ikut recover gitu. Itu untuk pembahasan kita hari ini ya mungkin teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah join. Jangan lupa bintang 5-nya untuk aplikasi M-Trade, dan juga
Kalau teman-teman belum join ke Mtrade bisa langsung search di App Store dan juga Play Store Mtrade, nanti teman-teman bisa install dan bisa diskusi dan juga belajar bareng kita di Mtrade gitu. Saya Coach Afif undur diri. Bye bye semuanya. Selamat istirahat, selamat menikmati weekend.